Bukan perkara gampang, tapi juga bukan perkara sulit memahami ideologi. Ideologi ada pada orang per orang, komunal, diyakini dan dipatuhi sebagai sebuah bentuk kebersamaan. Dalam praktik keseharian, berkehidupan, dan interaksi bermasyarakat, berikutnya membawa pemahaman tadi menjadi pelekat lintas entitas, menjadi kelompok atau golongan. Lingkup geografi duniawiyah misalnya, ideologi mendasari eksistensi bangsa dan negara. Nah, bukan perkara gampang, tapi juga bukan perkara sulit memahami ideologi. Lantas, apa itu ideologi bernama Pancasila? Kapan dan di mana ia dilahirkan? Sejarah besar pernah terjadi pada tanggal 1 Juni. Tepatnya mengacu pada rapat pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Tak terbantahkan, 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan nama dasar negara dengan nama Pancasila. Konon, Bung Karno mengaku memperoleh nama Pancasila dari seorang ahli bahasa tanpa pernah menyebut siapa nama ahli bahasa tadi. Pancasila yang diusulkan Soekarno saat itu berbeda dengan Pancasila yang kita kenal saat ini. Sementara 2 hari sebelumnya, Muhammad Yamin juga mengusulkan 5 sila dasar negara secara lisan. Namun, redaksional tertulisnya agak berbeda. Selanjutnya pada rapat BPUPKI kedua, 22 Juni 1945, tercetus Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila. Namun rumusan ini belumlah final. Lalu BPUPKI tanggal 9 Agustus berubah nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dasar Negara Pancasila akhirnya disahkan sehari setelah Hari Kemerdekaan, yakni 18 Agustus 1945. Baiklah, metafora memahami Pancasila adalah metafora sebagaimana kita melihat tanah dan bumi di mana kita hidup dan berpijak. Ada penggalian, ada pengolahan bercocok tanam yang kita anggap selanjutnya sebagai pertanian. Ide dalam bayangan kita yang seperti tadi tidak turun dari langit. Ide bukanlah wahyu atau dogma. Ada proses penggalian, proses aktualisasinya tidak seketika. Yakni menggali sesuatu yang tersimpan, mengolah, dan apalagi tumbuh berkembang bersama dalam tanah memerlukan proses panjang yang dinamakan sejarah. Karena itulah sejarawan dengan tepatnya pernah menyatakan bahwa sulit menempatkan tanggal lahirnya sebuah ide. Kapan Pancasila lahir? Buku pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 disebut dengan hari lahirnya Pancasila. Tapi untuk mengatakan bahwa Pancasila di hari itu langsung ada dari ketiadaan, hampir sama artinya dengan mengatakan bahwa Pancasila terbit dari sabda Tuhan. Itu berarti dia bukan lagi sesuatu yang digali, diolah, dipahami, dan disepakati. Jadi kalau kita itu runtut pikirannya Soekarno dari pemikirannya Soekarno dari tahun 20-an, 30-an, sebenarnya puncak pikiran Soekarno itu di Pancasila itu. Gitu. Jadi itu kan ada 3 tokoh yang sering disebut ya. Ada 3 tokoh, ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan ada Soekarno. Nah, Soekarno itu mengucapkannya Pancasila itu pada tanggal 1 Juni. Makanya sejak itulah orang mengingat bahwa pidato itu diucapkan 1 Juni yang namanya Pancasila. Walaupun Pancasila yang diungkapkan Soekarno itu bukan Pancasila yang 18 Agustus gitu loh. Yang 18 Agustus 1945. Karena Pancasila Soekarno itu pertamanya itu kebangsaan. Yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau Pancasila yang 18 Agustus itu pertama adalah ketuhanan, pertama ketuhanan, kebangsaan yang kedua gitu. Nah, kata penggalian bagaimanapun hanya suatu kiasan. Ia akan bisa menyesatkan bila kita menafsirkannya secara harfiah.
Boleh jadi Bung Karno mengungkap pertama kali istilah Pancasila karena disampaikan pada 1 Juni 1945. Namun sebenarnya hari lahir Pancasila jauh sebelum itu. Pidato cemerlang Bung Karno pada 1 Juni 1945 yang ia ucapkan selama sekitar 1 jam untuk menjawab pertanyaan apa dasar negara Indonesia jelas merupakan hasil pemikiran bertahun-tahun. Juga buah dari pengalaman berbangsa dan bernegara, baik manis dan pahit. Sementara Muhammad Yamin juga menyodorkan usulan serupa 2 hari sebelumnya secara lisan dan tertulis, sebagaimana usulan 5 dasar negara. Dalam pemikiran dan pengalaman itu, bagaimana Bung Karno ataupun Muhammad Yamin bisa disebut tampil sendirian. Keduanya bergumul dan bertukar gagasan. Keduanya belajar sambil merenung dari orang lain. Keduanya mengumpul, memilah, menyerap, dan memahami realitas-realitas di masyarakat. Bung Karno bahkan merumus pikiran-pikirannya dalam pelbagai tulisan sejak tahun 1920-an. Dari tinjauan seperti ini, proporsi Pancasila yang mungkin bisa nampak lebih tepat. Perumusan 5 asas itu yang mencerminkan semangat terbaik dari pelbagai sudut kehidupan bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Bung Karno, Muhammad Yamin, serta para pemikir dan peletak dasar Republik ini telah mencernakan banyak ideologi dunia yang berkembang, menelaah, serta memungut banyak dari sekian panjang perjalanan dan pertikaian pemahaman. Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 tanggap pula akan pelbagai kecenderungan atau aliran yang hidup di masyarakat Indonesia. Dia tahu kepentingan pelbagai kekuatan politik dan golongan di sekitarnya. Lalu menawarkan